Halo, healthy people. Jumpa lagi dengan saya Freddy Cahya di CNN Indonesia Health. Sakit kepala sering dianggap sebagai keluhan sepele yang datang lalu pergi dengan sendirinya. Namun, di balik rasa nyeri yang ringan itu ternyata sakit kepala bisa menjadi sinyal awal dari kondisi yang lebih serius. Nah, untuk memahami perbedaan penyebab dan langkah awal untuk penanganan yang tepat, telah hadir bersama saya Dr. Iswandi Erwin, dokter spesialis neurologi, subspesialis nyeri dan juga nyeri kepala. Halo Dokter Wandi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya. Ya. Nah, ini yang lagi kita bahas terkait nyeri kepala atau sakit kepala nih, Dok. Kan banyak jenisnya ya. Benar. Ibaratnya ada sakit kepala sedang, setelah itu juga ada ringan juga atau bahkan akut. Apa sih sebenarnya perbedaan dari sakit kepala ini? Oke, sebelumnya thank you nih. Terima kasih CNN Indonesia. Halo healthy people, terima kasih sudah diundang datang sini untuk cerita mengenai nyeri kepala. Ini kalau nyeri kepala kan rasanya kita tiap hari ya, orang-orang bertanya nih apa sih sakit kepala itu ya. Sebenarnya kalau batas antara akut maupun kronis itu sebenarnya 3 bulan. Jadi seseorang bisa mengalami nyeri kepala akut. Dia sakit kepala baru kemarin, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dan lain-lain. Tapi ada juga yang nyeri kepala sudah menahun tuh. Nyeri kepala di atas 3 bulan dan lain-lain. Ada tanda-tanda khas mana yang kronis, mana yang akut. Tapi biasanya yang akut baru atau kita bilang thunderclap headache atau nyeri kepala yang baru kejadian itu biasanya mengindikasikan sesuatu yang serius. Oke, berarti harus aware ya. Kalau Aware saya nih. udah mulai ada Betul. sakit kepala yang agak lain nih, kayak gitu Nah, harus diwaspadai. iya. Tapi sebenarnya kalau untuk sakit kepala sendiri, ada hal-hal yang termasuk normal nggak sih untuk jenis sakit kepala sendiri? Ada yang, oh ini perlu diwaspadai, ini yang Oke. biasa-biasa saja cukup minum obat kayak gitu, Dok. Oke, Mas Freddy dan healthy people semua. Jadi ada yang namanya kalau di pembagian ICHD, International Classification of Headache Disorder, itu ada yang namanya primary headache. Primary headache adalah memang nyeri kepalanya menjadi sakit kepala itu sendiri gitu. Jadi saya beri contoh misalnya tension type headache, artinya nyeri kepalanya memang karena otot-otot kaku, leher dan lain-lain, dan memang gangguan otoregulasi di otaknya. Yang kedua migraine. Dan yang ketiga cluster headache. Sebenarnya itu adalah nyeri kepala primer namanya. Nyeri kepala sekunder adalah nyeri kepala yang diakibatkan oleh sesuatu, ada penyebabnya nih yang lain. Salah satunya misalnya tumor otak, stroke, meningitis, radang selaput otak maksudnya. Jadi memang perlu diketahui nih, healthy people ini mengalami nyeri kepala yang apa, yang bagaimana gitu loh. Tapi jangan kaget juga, ini sakit kepala udah bertahun-tahun, kadang-kadang kita perlu bantuan nih kayak neuroimaging, MRI, CT dan lain-lain, ternyata nggak ada apa-apa. Karena misalnya saya ambil contoh migraine, itu mau di MRI bagaimanapun ya memang nggak ada, umumnya kita nggak ketemu apa-apa. Oke, itu saya sering tuh kalau migraine. Karena memang pasti ada penyebabnya juga. Apakah stres setuju. itu juga menjadi salah satu penyebabnya sih, Dok, kalau untuk sakit kepala itu? Betul, salah satunya. Tapi ada beberapa hal yang lainnya. Kalau kita cerita tentang nyeri kepala primer atau seperti migraine, itu sebenarnya ada beberapa hal. Di antaranya makanan, pola hidup, merokok, dan lain-lain. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan tercetusnya suatu nyeri kepala primer, seperti migraine. Gangguan tidur juga salah satunya. Oke, kalau kita berbicara lebih lanjut tentang sakit kepala nih, Dok. Kalau sakit kepala itu menjadi tanda bahaya juga kan dengan Betul. kondisi medis. Betul. Hal-hal seperti apa sih? Oh, ini sakit kepalanya sudah tidak normal dan ini harus segera diperiksakan. Oke. Itu seperti apa? Tanda sakit kepalanya apakah sangat nyelkit ibaratnya kayak gitu, sangat menusuk ibaratnya kayak gitu? Ya, Atau baik. gimana, Dok? Terima kasih Mas Freddy. Jadi ada yang namanya red flags atau tanda bahaya dari suatu nyeri kepala. Yang pertama adalah nyeri kepala tersebut disertai dengan muntah yang proyektil. Muntah proyektil artinya dia nyeri kepala muntah tidak berhenti-berhenti. Artinya kita boleh curiga si pasien atau si orang ini apakah mengalami ada lesi desak ruang di kepalanya. Lesi desak ruang itu kita bahasa Inggrisnya kita bilang space occupying lesions gitu ya. Yang kedua, apakah nyeri kepalanya itu disertai demam? Apakah ini nyeri kepala karena infeksi? Apakah ada abses di otaknya atau ada radang selaput otak yang menjadi sumber dari nyeri kepala tersebut? Ya. Yang ketiga adalah yang saya bilang tadi thunderclap headache, nyeri kepala yang pertama kali dialami yang sangat berat. Itu bisa menjadi awal masuk diagnosa suatu yang kita sebut dengan perdarahan subarachnoid, salah satu jenis stroke. Jadi salah satu jenis stroke ada perdarahan subarachnoid bahwa
seumur-umur baru seperti ini sakit kepalanya. Memang ada istilah itu dari pasiennya. Oke, berarti memang harus benar-benar diwaspadai nih kalau Betul. gejalanya atau rasa sakitnya itu Betul. sudah tidak normal, ini Betul. lebih baiknya langsung ke dokter untuk Ya. memberikan informasi lebih dalam lah untuk Betul. melakukan pengobatan Betul. seperti itu ya, Dok. Nah, kalau sebenarnya untuk pemicu sakit kepala sendiri itu kan ada banyak. Tadi sempat disinggung juga terkait stres mungkin, ada juga pola hidup yang tidak sehat. Hal-hal sepele apa sih yang sering diabaikan oleh masyarakat Indonesia ini terkait sakit kepala, Dok? Ya, terima kasih Mas Freddy. Jadi healthy people ada beberapa hal memang kalau untuk terkait suatu nyeri kepala primer ya. Jadi untuk nyeri kepala primer seperti migrain itu memang penyebab awalnya adalah induksi satu zat yang disebut dengan CGRP. Ya, ekskresi CGRP ini bisa difasilitasi oleh satu dan lain hal. Yang pertama adalah gangguan tidur. Jadi mereka yang pola tidurnya tidak baik memang prone to migraine. Mereka lebih gampang untuk mengalami migraine. Yang kedua memang ada beberapa orang tercetus karena memang pola makan. Oke, Ya, pola jadi makan. pola makan dan lain-lain itu memang ada hubungannya dengan migraine. Yang ketiga memang kalau cerita migraine biasanya wanita ya. Jadi prevalensi migraine itu tinggi sekali di wanita. Jadi hormonal, ada beberapa orang mengalami menstrual migraine. Migrainnya itu menjelang premenstrual, pada saat menstruasi ataupun post menstruasi. Jadi Nah, itu benar-benar harus diperhatikan lagi. Yes, Kalau betul. misalnya pola makan, setelah itu juga mungkin cenderung migrain itu untuk wanita ya gitu. Iya. Apalagi pas lagi menstruasi makanya suka sepaneng biasanya. Iya. Kalau saya nggak Jangan bikin istri diganggu. saya, jangan diganggu. Jangan ganggu. Moodnya harus dibangun lebih baik kayak gitu Yes, ya. betul. Nah, kalau misalnya lagi menstruasi ataupun juga teman-teman atau healthy people di Indonesia itu pola makan ini kan sering acak-adul ya ibaratnya, Doknya. Kira-kira pola makan seperti apa sih yang bisa diatur agar membuat sakit kepala ini tidak terjadi ibaratnya kayak gitu, dan seharusnya hal-hal pola makan seperti apa yang harus dihindari juga nih, Dok? Ya, baik. Jadi ada beberapa pasien kita memang migrainnya itu diinduksi oleh makanan tertentu. Ada yang gorengan, ada yang coklat Oke. gitu. Bahwa ada beberapa orang makan kacang kayak macadamia, pistachios itu beberapa dari mereka makan itu dan terinduksi gitu. Jadi Oke. ada beberapa teori juga mengenai dairy products gitu. Jadi ada beberapa memang yogurt itu sehat ya, tapi Oh, iya. beberapa orang makan yogurt itu dia terinduksi sakit Oh, kepalanya. gitu. Ada beberapa orang saya temui seperti itu, dan memang ketika dia menghindari makanan-makanan yang tercetus sakit kepalanya itu dia dapat mengurangi frekuensinya gitu. Jadi memang dia harus atur tuh makanan yang dapat menginduksi. Dia harus sadar, dia harus buat yang namanya headache diary atau diary nyeri kepala. Kapan sih saya sakit kepala gitu? Dan sebabnya apa gitu? Dan Karena sebabnya makan apa? kayak gitu Karena ya? makan apa gitu? Karena ada biasanya ya kalau nyeri kepala primer itu kadang-kala diremehkan. Oh ya udah migrain aja kok. Padahal sebenarnya dia one of the disabilities juga, dia mengganggu disabilitas juga, dia mengganggu pekerjaan, dia mengganggu keseharian, apakah dia bekerja atau ibu rumah tangga. Iya, produktivitas jadi menurun ya, Dok. Yes. Kalau misalnya sakit kepala, migrain seperti itu kalau tidak dihandle dengan baik kayak Iya, gitu. exactly. Nah, tapi biasanya gini yang terjadi di masyarakat ataupun juga saya nih, Dok. Kalau sudah mulai sakit kepala ringan, migrain kayak gitu, pasti ujung-ujungnya minum obat. Nah, obat yang ada deh kayak itu Iya. entah paracetamol dan lain sebagainya itu diminum aja deh buat ngilangin sakit kepalanya itu. Iya. Nah, dengan minum obat yang tanpa resep dokter dan lain sebagainya itu bagaimana, Dok, dari sudut pandang dokter? Oke, Mas Redi. Jadi memang ada satu kecenderungan masyarakat kita memang sering minum obat ya. Jadi obat itu ada dua jenis. Kalau di headache medicine itu obat ada dua jenis. Yang pertama adalah obat yang sifatnya abortif, yang seperti paracetamol dan obat-obat warungnya itu sifatnya abortif. Abortif dia itu menghilangkan sakit kepala itu juga. Ada obat yang sifatnya profilaksis. Profilaksis itu mencegah. Kalau kita bicara migrain, ada yang mencegah sakit kepala itu supaya tidak timbul gitu loh. Nah, yang abortif ini tidak boleh dikonsumsi terus-terusan. Oke. Kayak yang paracetamol, ibuprofen dan lain-lain itu boleh dikonsumsi saat nyeri kepala saja. Tapi ada beberapa pasien kita ataupun masyarakat itu menjadikan kebiasaan sehari-hari. Artinya jika dia mengkonsumsi secara sehari-hari gitu, walaupun pada akhirnya misalnya dia masih muda, ginjal masih kuat, levernya masih oke gitu, tapi ada suatu kejadian yang digambarkan sebagai medication overuse headache. Artinya dia nyeri kepalanya berubah tipe. Dari migrain dia jadi kepalanya tiap hari terus-terusan gitu. Dan memang
akhirnya bukan kecanduan ya, tapi ada yang kita bilang medication overuse headache itu adalah berlebihan obatnya. Berlebihan over ya Gitu. jadinya. Jadi memang harus diketahui nih penyebabnya apa. Gitu. Nah, makanya nggak boleh asal minum obat aja nih dok Iya, ya, benar-benar harus udah deh lebih baik ke yang lebih paham dokter kayak gitu ya. Tapi kalau udah berulang. Nah ini kalau kita bahas lebih lanjut nih dok terkait sakit kepala, kan sakit kepala itu sering terjadi nih pada sebagian orang. Lantas cara yang aman dan juga tepat apabila ada sakit kepala ringan itu bagaimana sih dok cara amannya agar tertangani dengan baik dan maksimal kayak gitu? Ya, oke. Jadi sebagian besar memang nyeri kepala itu seperti saya bilang, nyeri kepala ada yang nyeri kepala primer, ada yang nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala sekunder itu terjadinya suatu nyeri kepala yang memang ada penyebabnya gitu. Apabila nyeri kepala ringan baru pertama kali dialami itu sih mungkin abortif sekali boleh. Tapi healthy people harus perhatikan apabila memang nyeri kepala ini terus-terusan berlangsung lebih dari 3 bulan dan atau memang ada gejala klinis yang seperti kita lihat yang seperti saya sebutkan barusan. Jadi nyeri kepalanya kok disertai muntah, tidak bisa ditahan, wajar gitu ya. tidak wajar selama tiap pagi itu muntah 2-3 kali gitu. Terus kemudian nyeri kepalanya itu nyeri kepala yang sakit sekali baru pertama kali dialami gitu. Yang kedua kok setiap nyeri kepala demam, setiap nyeri kepala kok ada gangguan pandangan, matanya makin lama makin buram gitu. Kok sakit kepalanya disertai defisit neurologis gitu. Jadi kok sakit kepalanya itu dialami bersamaan dengan kelemahan sesisi tubuh misalnya. Badan kirinya lebih lemes. Jika ada hal-hal atau red flag di atas, cari vaskes terdekat, minta untuk diperiksakan. Karena kita, bahkan dokter pun nggak bisa mendiagnosis diri sendiri, kita harus minta bantuan dokter lain nih untuk periksa. Gitu. Jadi kalau mulai ada tanda-tanda yang red flag tidak normal seperti itu, lebih baik datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa secara mendalam. Setuju. Tapi dok, ini sebenarnya mitos atau fakta sih kalau minum kopi itu bisa menyembuhkan sakit kepala? Tapi jangan dijawab dulu ya dok, kita jeda sejenak. Dan pemirsa Healthy People, CNN Indonesia Health akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan dokter spesialis neurologi, subspesialis nyeri dan nyeri kepala, Dr. Iswandi Erwin. Dr. Wandi, kita akan bahas lebih dalam tentang sakit kepala, tapi terkait mitos dan faktanya dulu nih dok. Kita boleh ya bahas terkait mitos dan faktanya. Yang pertama nih dok, ada mitos dan fakta yang muncul sakit kepala ini banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Benar nggak sih? Oke. Untuk nyeri kepala primer yang migrain, ya betul. Jadi memang perempuan atau wanita itu memang populasi yang lebih banyak terinduksi oleh sesuatu yang sifatnya hormonal ya. Tiap bulan ada menstruasi dan lain-lain. Dan memang hormonal itu sangat mempengaruhi untuk nyeri kepala primer dalam hal ini migrain. Tapi memang ada jenis nyeri kepala tertentu seperti cluster headache yang jumlahnya lebih kecil, itu memang dialami lebih banyak oleh laki-laki. Tapi kalau untuk migrain, ya perempuan. Perempuan ya lebih oke. Jadi perempuan yang lebih sering sakit kepala nih mungkin itu ya banyak pikiran juga. Oke, selanjutnya dok, kita akan geser terkait sakit kepala ini atau sakit kepala sebelah. Ini pasti migrain. Mitos atau fakta? Ini mitos. Sebetulnya mitos. Jadi untuk nyeri kepala akut, migrain itu pasti dia nyeri kepalanya sebelah, itu banyak masyarakat mengatakan seperti itu. Tapi jika suatu migrain sudah berlangsung lebih dari 3 bulan, atau kita katakan kronifikasi dari suatu nyeri kepala, sensasi sebelahnya, berdenyut sebelahnya itu berkurang. Malah sebagian besar apa yang dibilang most bothering symptom atau MBS dari suatu migrain adalah neck pain, mual muntah, dan dia tidak dapat bekerja. Jadi kalau kita singkatnya PIN namanya. PIN itu P-nya adalah fotofobia, fonofobia, ataupun osmofobia. Sorry nih, ada agak medis istilahnya. Fotofobia adalah dia nyeri kepala tercetus jika dia terinduksi cahaya. Fonofobia dia di keramaian, osmofobia kalau dia mencium bau-bauan. I-nya adalah impairment. Impairment adalah dia tidak dapat melakukan fungsinya sehari-hari. Sementara N adalah nausea.
nauseated, dia muntah, dia mual, muntah gejala. bila ada nyeri kepala. Jadi nyeri kepala migrain akut ataupun yang baru dialami mungkin sifatnya sebelah. Tapi jika dia sudah berlangsung terus-menerus selama lebih dari 3 bulan atau kita bilang yang migrain kronik, dia akan menjadi sesuatu yang sifatnya lain. Bisa dua-duanya. Oke. Bisa pegel leher, sakit, kaku, dan lain-lain. Bisa akumulasi lah Yes. ibarat seperti itu ya Yeah. dok. Oke dokter Wandi, kita geser lagi yang seperti tadi kita sempat bahas, kopi. Kopi ini benar nggak sih bisa menyembuhkan sakit kepala? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos, Jadi oke. gini, jadi sebenarnya problemnya itu adalah pada kafein yang dikandung kopi. Kafein atau low dose kafein itu bisa dibilang dapat memperbaiki autoregulasinya, tapi higher dose. Jadi kita perlu perhatikan jumlahnya, komposisinya. Jadi kopi ini kayak pisau bermata dua nih. Jadi kopi bisa menyembuhkan sakit kepala, pasti bisa, mitos. Tapi kopi di pagi hari misalnya, tanpa gula, tanpa pemanis tentunya, bisa memperbaiki seorang mengalami nyeri kepalanya itu menjadi lebih ringan, iya. Tapi kalau minum kopinya 4 gelas sehari, sakit kepalanya nambah. Gitu. Karena kafein ini sebenarnya dalam jumlah besar itu dapat mencetuskan migrain. Oh, itu malah jadi pencetus Malah ya jadi kalau pencetus, berlebihan. gitu. Tapi ya secara porsi normal Moderate saja. portion. Jadi kalau misalnya 1 glass of coffee di pagi hari tanpa pemanis, kadang-kala yang menjadi pencetusnya itu bukan kopinya itu sendiri, melainkan memang pemanisnya, Ya, campurannya. susunya, dairy products-nya kadang-kadang. Oke, itu sudah terjawab. Selanjutnya kita bahas terkait stres, kurang tidur, dan dehidrasi ini bisa memicu sakit kepala kronis. Mitos atau fakta, dokter? Fakta. Fakta ya? Jadi gangguan tidur, autoregulasi, dan dehidrasi juga. Jadi memang pertama, jika ada tuh di guideline migrain, jika seseorang mengalami migrain, tolong dehidrasinya diperhatikan gitu. Ada pasien-pasien kita yang ya sebenarnya dia migrainnya baru tuh eksaserbasi. Dibilang, wah pasiennya abis diinfus enakan. Padahal yang di kita infus tuh cairan gitu. Iya, Maksudnya kita belum sampai ke tata laksana pengobatan, tapi begitu diinfus dia enakan gitu. Jadi ada beberapa orang rehidrasi itu bisa memperbaiki intensitas sakit kepalanya. Dalam hal ini migrain, apalagi memang dia sudah di MRI, sudah di CT, memang tidak ada penyebab lain gitu selain dari migrainnya itu sendiri. Jadi rehidrasi, saya berapa kali ketemu pasiennya berdinfus, dok udah enak banget gitu. Jadi ternyata, wah belum masuk obat nih gitu ya. Kita baru memperbaiki intake cairan dia itu sudah menjadi langkah better ya. awal. Yes. Nah, itu menjadi langkah awal. Oke, selanjutnya mitos fakta selanjutnya nih, dok. Mandi malam nih, buat pemirsa atau healthy people yang sering mandi malam atau keramas di malam hari, ini bisa menjadi penyebab utama sakit kepala kronis. Mitos atau fakta, dokter? Ini mitos ya? Mitos ya? Saya sering mandi malam soalnya. Iya, begitu. Jadi beberapa orang tuh mengalami yang namanya nyeri kepala terutama di malam hari ya. Jadi memang kadang-kala kita mengatakan bila memang nyeri kepalanya tersebut adalah suatu nyeri kepala primer, artinya sudah diikuti memang tidak ada penyebab lain nih yang membahayakan dia, bukan secondary headache, bukan karena tumor, bukan karena meningitis dan lain-lain, atau radang selaput otak. Artinya dia mengalami tension ataupun migraine, tension type headache ataupun chronic migraine. Akumulasi dari kegiatan di hari itu apa sih gitu? Apakah di hari itu ada stresor yang di luar biasanya? Yang kedua, kemungkinan pada pasien yang mandi malam ini cold induced headache, jadi dia mandi air dingin, kemudian terinduksi sesuatu yang dingin di malam hari, artinya memang ada nyeri kepala kronis yang diinduksi oleh kayak kita makan es krim tiba-tiba gitu kan ya, ada kayak sakit kepala. Nah ini mungkin dia terpapar, mungkin mandi malamnya airnya agak lebih hangat kali ya. Ada indikasi pemicunya ibaratnya seperti jangan itu. dingin-dinginan. Ada recall-nya. Oke, jadi harus diperhatikan juga ya kalau mandi malam. Selanjutnya yang terakhir nih, mitos fakta yang terakhir, dokter, gula darah rendah ini dapat menyebabkan sakit kepala. Benar nggak sih? Jadi yang biasanya kita temui pada setting rumah sakit ataupun klinik, biasanya gula darah rendah pasien ini bukan mengeluh sakit kepala, tapi ngomongnya ngawur. Jadi hipoglikemia atau gula darah rendah itu bukan merupakan fitur nyeri kepala yang umum. Jadi saya boleh bilang mitos. Mitos ya? Jadi biasanya pasien dengan gula darah rendah, kita lagi ngobrol gini ngomongnya ngaco nih tiba-tiba. Keliran Ataupun gitu. ataupun keringat dingin. Tapi biasanya bukan nyeri kepala. Oke. Fitur klinis utamanya.
Oke, itu sudah terjawab semua mitos fakta yang beredar di masyarakat. Jadi semoga ini menjadi gambaran kepada healthy people ya. Jadi tidak serta-merta percaya saja kayak gitu. Sudah terjawab oleh Dokter Wandi. Nah, kita lanjutkan lagi Dokter Wandi terkait dialog kita terkait cara membedakan nih selanjutnya. Bagaimana sih cara membedakan sakit kepala karena mata lelah atau gangguan refraksi dengan sakit kepala karena gangguan syaraf sendiri? Ya. Saya pernah deh kayaknya karena olahraganya terlalu sering gitu kayaknya gangguan kena saraf nih kayak gitu. Jadi sakit kepalanya berlangsung lama kayak gitu. Gimana dok perbedaannya atau membedakannya? Jadi pada pasien-pasien kami yang memang dikatakan matanya lelah itu memang bila seseorang kerjanya overwork itu dia akan terjadi fungsi akomodasi mata yang berlebihan. Nah, sementara jika dia mengalami overakomodasi itu tentu otot-ototnya dia akan berada dalam satu stress response. Stress response ini dapat menginduksi apa yang disebut dengan tension headache gitu. Jadi ada disregulasi dari otaknya gitu antara neurotransmitter yang terjadi di otaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada jenis nyeri kepala tertentu yang memang mengakibatkan gangguan pandangan. Kalau gangguan pandangannya hanya pada saat nyeri kepala itu timbul, kita katakan dan kita tidak temukan hal lain, artinya dengan imaging, dengan CT, MRI dia semua normal, kita katakan migraine with aura atau migraine dengan aura. Pasien migraine yang memang pada saat serangannya mengalami gangguan pandangan, itu kita curiga, itu suatu diagnosis migraine with aura. Tapi ada juga orang yang mengalami gangguan pandangannya terus-menerus. Nah, jadi mau dia dalam keadaan nyeri kepala, mau dia tidak nyeri kepala, kok pandangannya secara kronik progresif makin kabur gitu ya. Itu refleks. Artinya si orang ini mengalami defisit neurologis. Jangan-jangan ada proses sesuatu yang terjadi di kepalanya. Harus dicek lebih mendalam ya. Kalau saya udah ada pandangan kabur dan ini tidak wajar, kayak gitu harus jadi red flag sendiri kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau kita berbicara lebih lanjut tentang metabolisme tubuh juga nih dok, kan ada sesuatu yang kita konsumsi, nah itu yang dicerna. Ada nggak sih hubungan antara hal pencernaan lah ibaratnya dalam sistem pencernaan ini berpengaruh juga pada frekuensi kemunculan migrain itu sendiri? Baik, jadi memang ada yang Mas Freddy bilang barusan ya, ada yang namanya brain and gut axis itu memang baru ditemukan beberapa tahun belakangan ini bahwa ternyata lambung kita dan otak kita itu, lambung itu, gut itu dibilang the second brain gitu. Jadi apapun yang kita makan dapat mencetuskan sesuatu yang sifatnya mempengaruhi fungsi otak kita. Dan apapun yang terjadi di otak kita dapat mempengaruhi fungsi pencernaan kita. Saya ambil contoh, ada satu diagnosis yang umumnya pada anak itu namanya abdominal migraine. Abdominal migraine adalah serangan nyeri kepala pada anak yang pada saat itu si anak ini nggak sakit kepala tapi sakit perut gitu. Bahwa ternyata si pasiennya ini mengalami abdominal migraine. Jadi pada mereka yang sekarang ini migraine, pada masa anaknya itu dia mengalami gangguan pencernaan itu sering sekali. Iya. Jadi ada interkoneksi, tapi seiring dengan waktu, jadi apa yang tadinya gangguan pencernaan di masa kanak, ternyata di masa dewasa dia mengalami migrain gitu. Jadi sebenarnya ini migrain yang berevolusi. Baik, berarti itu tadi ada migrain yang berevolusi ya. Ternyata ada hubungan lambung dengan sakit kepala itu ternyata ada hubungannya juga. Oke dok, kalau kita bahas tentang kebiasaan, apa sih kebiasaan yang cocok ataupun dilakukan untuk menekan resiko dari sakit kepala? Jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak. Oke, Healthy People, CNN Indonesia Health akan segera kembali untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Healthy People, Anda masih bersama kami menyaksikan CNN Indonesia Health dan tentunya saya masih bersama dengan Dr. Iswandi Erwin. Dr. Wandi, ini kita akan membahas terkait pola hidup atau gaya hidup nih. Ada nggak sih gaya hidup yang patut diterapkan untuk menekan resiko dari sakit kepala sendiri, apalagi sakit kepala akut ibaratnya seperti itu, dan juga mendeteksi adanya tumor nih dok? Oke, Mas Freddy, jadi memang untuk nyeri kepala primer atau nyeri kepala seperti tension type headache, migraine dan lain-lain itu memang kita sarankan memang berolahraga teratur. Itu jelas ya, karena artinya berolahraga itu sifatnya dia dapat menginduksi apa yang kita sebut dengan morfin endogen atau dinorfin dan serotonin dan lain-lain yang dapat menjadi analgetik alami gitu. Jadi
morfin atau opioid endogen ini dapat memperbaiki nyeri kepala yang terjadi secara kronik. Jadi tentu kita sarankan seseorang yang mengalami nyeri kepala kronik seperti migrain misalnya, untuk berolahraga secara teratur namun tidak pada saat dia nyeri kepala ya. Justru jangan berolahraga pada saat dia nyeri kepala, karena kalau dia kalau dia nyeri kepala migrain, dia disuruh olahraga tentu dia muntah, mual, capek, nyeri kepala tambah berat dan lain-lain. Tapi di antara dia tidak nyeri kepala itu sebaiknya memang dia olahraga teratur ya. Syaratnya olahraga yang membedakan dia dari aktivitas fisik adalah dua syaratnya. Dia teratur, dia terukur. Teratur. Jadi nggak bisa tuh jalan tiap hari ke busway olahraga. Mungkin itu aktivitas fisik iya gitu, masak gitu. Banyak saya nyapu kok dulu. Pokoknya bergerak ya. Selain olahraga, apa saja nih dok pola makannya sendiri mungkin yang harus dibenerin kayak gitu? Ya, konsumsi yang disarankan gitu. Baik. Jadi memang beberapa penelitian mengatakan memang intake magnesium yang tinggi dapat memperbaiki migrain gitu ya. Kemudian ada beberapa pasien kami juga ada yang mengalami nyeri kepala kronis, itu biasanya pola hidupnya memang setelah dia memperbaiki pola tidurnya, dia tidur di jam yang sama setiap hari, itu intensitas dan frekuensi migrainnya jauh berkurang. Selain dengan intake vitamin seperti magnesium dalam hal ini ya. Yang kedua memang dia harus memperbaiki pola ini. Artinya dia harus bangun di jam yang sama. Sebaiknya dia bangun di jam yang sama. Sebaiknya dia punya jadwal yang teratur. Kalau bisa nggak overshift, begadang-begadang malam. Overtime gitu ya, bergadang-gadang. Jangan sampai terlalu nge-push, nanti badan malah kolaps kayak gitu ya. Exactly, betul. Nah kalau misalnya kita berbicara lagi lebih lanjut terkait tumor sendiri tuh, itu bagaimana sih cara mendeteksi lebih awalnya kayak gitu? Baik, tentu kita juga tidak ingin ya semua ini dianggap migrain dan lain-lain. Tapi seperti yang kita bilang tadi, ada yang namanya red flag. Jika sahabat sehat atau healthy people mengalami apa yang disebut dengan red flag pada nyeri kepala, nyeri kepala yang disertai muntah proyektil, nyeri kepala yang disertai gangguan lapang pandang, ataupun kok pandangan mata saya makin lama makin kabur gitu ya. Kemudian loh kok ini tangan saya lemes sebelah, kok saya demam tinggi sekali, tiap malam tidak hilang-hilang. Hal-hal seperti itu ialah refleks pada nyeri kepala. Oke, itu harus diwaspadai. Betul, ya. jangan-jangan tumor. First attack yang memang sakit kepala, kok saya nggak pernah nih sakit kepala seperti ini sebelumnya, thunderclap headache, itu merupakan patognomonis dari apa yang kita sebut dengan perdarahan subarachnoid. Jadi dibalikin nih ke orangnya sendiri gitu. Jadi dia harus, karena dia yang paling tahu tubuhnya, dia harus sadar apa yang terjadi dengan tubuh. Iya, tentunya. Nah, terakhir nih dok, mungkin jadi pesan juga dari Dr. Iswandi untuk healthy people dan juga masyarakat Indonesia nih, pemirsa CNN Indonesia. Apa nih dok? Jadi nyeri kepala baik primer maupun nyeri kepala sekunder adalah hal yang dapat mengakibatkan disabilitas dan impairment. Jangan diremehkan nyeri kepala primer, jangan diremehkan nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala Anda bisa menjadi alarm bagi sesuatu yang terjadi di kepala Anda. Oke, itu ya, jadi note-nya ya, jangan diremehkan, sakit kepala itu harus jadi perhatian khusus juga. Kalau perlu langsung ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih dalam. Baik, terima kasih Dr. Iswandi Erwin atas waktu Anda bersama kami CNN Indonesia Health. Sehat selalu untuk Anda ya dokter. Sehat Mas Freddy. Ya, demikian tadi Healthy People CNN Indonesia Health. Saya Freddy Cahya pamit. Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa.